Makin dikunyah, ini isian dimsum itu dagingnya berasa banget Budit. Berasa pisan, berasa banget ini ikan tenggirinya masih seger. Masih ada sensasi manis-manis gitu Budit ya. Siapa sih nggak ngiler ngeliat gorengan yang gemoy-gemoy kayak begini? Digoreng dadakan, wah kebayang dong ya dimakan pas masih panas terus kena cocolan sambal atau bareng sama cabai rawit. Tapi foodies, ini bukan tahu isi loh ya. Ada yang bisa tebak nggak? Ini gorengan apa yo? Ini tuh dimsum goreng foodies. Iya beneran, nggak salah dengar kok. Tuh lihat yang mau beli sampai rela antri ya, gokil nggak tuh? Apalagi pas bulan puasa kayak sekarang menjelang buka nih, makin rame pastinya yang datang buat ngantri. Halo foodies, gimana puasanya? Masih aman ya? Nih ngomong-ngomong foodies ya, ini makin sore teteh ya, yang beli makin rame. Kalau mau cari dimsum daerah Karawang ke sini yang paling bener, karena nggak cuma dimsum kukus ya. Ini ada dimsum apa namanya teh? Dimsum goreng. Oh, ada dimsum tapi digoreng. Tuh udah diinfoin langsung sama ownernya ya foodies, kalau ini beneran dimsum yang penyajiannya digoreng. Gak bulan puasa, gak hari-hari biasa, dimsum Teh Irma ini tuh kayak udah dapet tempat spesial di hati penikmatnya. Karena emang beneran selalu rame foodies. Oh, mantep banget. Tuh ada apa lagi selain dimsum goreng? Ada dimsum rambutan, ada lumpia sebelah. Sebentar. Dimsum rambutan kan juga kumaha? Dimsum rambutan? Gitu, ini nih, yang ini? Iya. Oh, coba punten. Pegang dulu. Nih foodies lihat. Ini, lihat tuh, ini menu barunya namanya dimsum rambutan. Kirain tuh bikinnya pakai dari rambutan gitu, bukan ya? Emang bentuknya tuh lihat dibikin kayak bentuk-bentuk ada rambut gitu, pakai kulit apa tuh namanya? Kulit lumpia ya. Ini nanti digoreng dadakan juga. Ya. Oke? Agak ngagetin ya foodies, rambutan banget nggak tuh dimsumnya? Nanti kita cari tahu rasanya ya. Sekarang mending kita goreng aja dulu, mumpung ada penggorengan nganggur nih, harus satset karena yang antri banyak, nggak kebagian. Nah, kalau di sini memang foodies ya, terkenalnya mau dimsum goreng, mau rambutan goreng itu selalu dibikinnya dadakan. Tetap hangat, tetap garing, nyampe rumah juga bakal mantep banget gitu ya. Tuh, tinggal foodies. Tapi foodies, jangan cuma puas dengan menu yang lagi digoreng ini ya. Banyak juga menu lainnya yang gak kalah menarik. Ada dimsum ayam keju, dimsum kukus, lumpia seblak, wah pokoknya masih banyak lagi. Dijamin bakalan kalap deh kalau jajan di sini. Ngomong-ngomong, dimsum rambutannya udah matang tuh. Warnanya seketika berubah, wih makin menggoda ya. Oh, tinggal foodies. Aduh ini gurih banget, ini pasti garing banget, masih panas ya. Tinggal ketemu sama cocolan ya. Cocolannya naon sambal. Sambal Teh Irma paling best seller. Kita cobain foodies ya. Oke foodies nih udah matang. Ayo sini deh. Selain penyajiannya dadakan, hal lain yang bikin pelanggannya ketagihan buat balik lagi ke sini katanya sih sambalnya endul. Penasaran nggak sih foodies? Sehari mereka bisa menjual sampai 3.000 pieces. Ini baru di satu tempat doang foodies, belum termasuk 7 cabang lainnya. Semuanya ada di wilayah Karawang. Mantep gak tuh? Walau udah mulai usahanya dari tahun 2016, tapi nggak bikin Teh Irma gampang puas diri ya foodies, makanya selalu ada menu baru yang hadir. Total ada lebih dari 10 menu yang bisa dipilih kalau foodies semuanya nih jajan ke kedainya Teh Irma. Salah satunya foodies jagoannya ini ya, dimsum ini dong. Nih salah satunya ini. Ini dimsum goreng. Coba tinggali ya. Jarang-jarang nemu dimsum biasanya beginian ya tuh. Dikukus tapi di sini ada varian yang digoreng. Coba bakal gurih pisan ya Mbak ya. Garing-garing harusnya. Kita cobain yang ini dulu foodies ya. Agak pangling gitu ya nggak sih Kak? Karena emang sebeda itu ya sensasi makannya. Ini ternyata dimsum. Jadi pas digigit itu jelas sih dapat banget yang namanya kriuk-kriuknya ya dari kulit dimsumnya tuh foodies ya. Ini bener-bener garing. Tapi makin dikunyah, ini isian dimsum itu dagingnya berasa banget foodies. Berasa pisan, berasa banget ini ikan tenggirinya masih seger. Masih ada sensasi manis-manis gitu foodies ya. Teksturnya kenyal. Oh lihat. Walau tampilannya beda banget dengan dimsum pada umumnya, tapi urusan rasa ini tuh tetap dapet banget dagingnya.
Daging ikan tenggiri segar berhasil klop nih foodies dengan aneka bahan dan bumbu rempah lainnya. Tepung terigu, merica, saus tiram, minyak wijen, pokoknya kompak semuanya. Nah, biar makin mantep nih foodies, harus kena sambal ya. Kita cobain sambal Teh Irma yang katanya best seller ini nih foodies. Seger. Pedasnya lumayan foodies ya. Ini langsung nyamber. Tapi dia bukan tipe-tipe pedas yang ngapokin ya. Karena berpadu sama si ini ya, sama si adonan daging ikan tenggirinya itu yang ada sensasi manis. Jadi pas kena sambal, walaupun sambal dominan pedas, kecampur ada rasa manis-manis dari adonan ini ya. Oke, kita beralih ke dimsum yang originalnya ya, alias dimsum kukus yang paling laris manis. Raka sepertinya ketagihan tuh sama sambalnya. Berarti cocok ya dibilang best seller sama ownernya langsung ya, karena emang ternyata senagih itu. Jadi kita tuh kayak gini Budis. Jadi kita tuh kayak dikasih pilihan. Mau makan dimsum, ini sama-sama enak ya. Mau versi begini, versi lembut, versi apa namanya, kukus, atau versi garing. Ini sama-sama dengan isian daging tenggiri yang sama ya, dengan bumbu racikan juga yang pas. Tinggal gimana kita mau pilih sensasian yang garing atau yang kayak gini. Itu enak banget. Jaminan gak bakal bosen foodies kalau ngedimsum di sini karena emang banyak banget pilihan menunya. Dan setiap menu itu ngasih pengalaman makan yang beda-beda. Tuh Raka aja sampai ketagihan. Doyan apa lapar nih Kak? Oke, cheers. Kita lanjut cobain varian dimsum rambutannya ya. Ini agak lain nih foodies ya. Ini dimsum rambutan yang mungkin kayaknya cuma ada di sini foodies. Cuma ada di Karawang nih. Ya, bukan dimsum pakai bahan buah rambutan, bukan. Tapi lihat, ini bentukan tuh bener-bener kayak ya mirip-mirip ala-ala rambutan gitu ya. Banyak kayak rambut-rambutnya yang sebetulnya dalam itu dimsum juga sama. Kesan pertama pas gigit dan masuk ke mulut itu kayak langsung kena banget garingnya foodies. Kriuk kayak nyata, tapi ini bukan kriuk kayak keras gitu ya. Rapuh enak gitu pokoknya dikunyah. Mantap. Kayak kita lagi makan ini, apa namanya? Kayak makan sering gadoin mie nggak? Dia ingat waktu kecil ya, gadoin mie instan itu kayak gini nih. Cuman ini emang bener-bener berpadu dengan si ini nih. Lagi-lagi nggak bisa dibohongin. Olahan dimsumnya terbaik. Walau sama-sama namanya dimsum, tapi khusus untuk dimsum rambutan ini isiannya pakai daging ayam foodies. Secara tekstur tuh nggak lebih kenyal dari isian ikan tenggiri, tapi urusan rasa masih on target banget nih. Rasanya tuh kayak akan rempah foodies. Daun bawang dan bawang putihnya tuh berasa gurih, manis, wah pokoknya lengkap deh. Nah yang bikin makin rame, bagian rambutnya itu juga ada rasanya foodies. Jadi nggak cuma menang crispy, tapi rasanya juga juara. Nah, buat kalian nih pecinta keju, jangan sedih foodies. Ada dimsum ayam dengan isian keju yang gak kaleng-kaleng loh. Berasa banget di daging ayamnya dan berpadu dengan gurih plus creaminya keju itu sendiri. Mantep betul, perpaduan yang sempurna ya. Gimana? Mau coba menu selain dimsum? Ada juga nih foodies, salah satunya gorengan yang satu ini, lumpia isi seblak. Gokil gak tuh? Gak bakalan nemu kayak dimanapun selain di sini. Bukan cuma sebatas pelengkap aja ya foodies isian seblaknya ini, tapi beneran nyata dan bumbu seblaknya itu loh berasa banget. Berpadu dengan garingnya kulit lumpia, mantul Gak salah deh kalau tempat ini tuh selalu rame foodies. Gak cuma saat momen puasa kayak begini loh, hari-hari biasa tuh juga sama ramenya. Ternyata emang varian menu dimsumnya gak ada yang gagal. Wajib banget buat kita coba ini foodies. Harganya juga receh dong. Untuk menu dimsumnya ini dijual per paket. Isiannya macam-macam foodies, mulai dari isi 5 sampai isi 30. Harganya mulai dari Rp15.000 sampai Rp57.000 per paket. Untuk dimsum rambutan harga per porsinya mulai 10 ribuan aja. Gimana foodies? Worth it banget kan? Cobain langsung foodies, datang ke sini, main ke kota Karawang. Ini ada di wilayah Jalan Kertabumi foodies. Tepat di depan kantor PLN Karawang ya. Bukannya setiap sore jam 3:30 sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya mau ke sini, jangan mepet-mepet mau buka puasa ya. Ini pasti bakal penuh banget orang. Mantap foodies, makan receh. Menu receh tapi rasanya gak recehan.
Foodies, siapa yang habis sholat tarawih perutnya langsung kelaparan lagi yuk? Wah, pasti banyak kan yang tunjuk tangan. Tenang, yuk kita jajan bakmi Jawa nih. Salah satu kuliner comfort food alias bikin perut kita nyaman. Bukan di restoran ataupun di kedai ya, tapi bakmi Jawa ala-ala gerobakan. Jadi jarang-jarang nih ada yang kayak begini di Jakarta. Serasa lagi di Jogja nggak sih? Ini bakmi Jawa khas asli Jogja. Asli Jogja, Gunung Kidul. Oh gitu. Nah, itu saya mau nanya, bedanya apa dengan bakmi yang lainnya? Ini khasnya mie-nya bikin sendiri. Oh, mie-nya bikin sendiri, Foodies. Tanpa bahan pengawet. Foodies, daerah Gunung Kidul itu ya emang terkenal banget sebagai tempat asal-usulnya bakmi Jawa. Nah kebetulan Pak Legowo asli orang sana nih, jadi kalau soal rasa mah dijamin otentik sih. Nah yang spesialnya ini biarpun jualannya gerobakan, tapi mie-nya produksi sendiri loh Foodies. Iya, tanpa pengawet pula. Wah, jadi makin menarik nih ya. Nah satu lagi nih ciri khas dari bakmi Jawa itu ayamnya digantung begini nih Foodies. Kalau di sini pakai ayam merah. So tekstur dan cita rasa sama persis kayak ayam kampung. Udah gitu, di sini juga disediakan 2 macam telur. Ada telur bebek dan juga telur ayam. Nah, kalau Foodies suka yang super duper gurih, bisa banget pilih telur bebek ya. Setiap menunya selalu dikasih campuran air kaldu nih Foodies. Ini kaldu asli dari godokan ayamnya loh ya Foodies, mantap. Wah, ini kuah apa ini? Kaldu ayam. Oh, pakai kaldu ayam, Foodies. Wow, nggak kebayang pasti enak banget. Udah gak sabar ya. Tenang, dikit lagi matang kok. Nah ini dia nih Foodies, seporsi mie godoknya udah matang. Yeay, tinggal dikasih bawang goreng nih. Oke Foodies, langsung aja kita cobain ya. Udah gak sabar ini, udah lapar nih bawaannya. Apalagi nyium aromanya mas, aduh. Ayo Foodies, yuk. Nggak cuma itu ya Foodies, di sini juga ada menu jagoan lainnya. Ade pilih bihun goreng dan juga magelangan racikan nasi dan mie. Wah, seporsinya ini bisa dimakan 2 orang loh Foodies, gede banget. Jadi makin nggak sabar ya kan pengen ngabisin ya nggak sih? Ini kan mie-nya bikin sendiri ya. Jadi kalau misalkan mie dari pabrik itu kan berasa ada tepung-tepungnya. Kalau ini enggak Foodies, sekarang bikin sendiri. Dan ditambah lagi, ini ukuran mie-nya tuh besar. Jadi bikin kita tuh kenyang. Ayamnya juga kan tadi pakai ayam merah Foodies. Ayamnya juga empuk banget. Penggunaan air kaldu asli memang sengaruh itu ke dalam rasanya. Gurihnya nendiang banget Foodies. Udah gitu mie bikinan Pak Legowo juga nampol banget nih. Ukurannya gede-gede bikin kenyang. Topping ayam kampungnya juga bikin mie godok jadi semakin gurih dan lazis. Dari yang kuah-kuah, oke kita geser ke bihun gorengnya ya. Biasanya kan kalau misalkan bihun ya, ada agak kayak bau-bau gitu. Tapi ini enggak loh. Berasa banget ada bawang merahnya, bawang putihnya. Apalagi ini kan pakai telur bebek ya. Jadi berasa banget gurihnya guys. Beda kalau misalnya pakai telur ayam ya Foodies ya. Ternyata pengaruh banget rasanya. Secara pemilihan bahan sih Pak Legowo termasuk perfect nih Foodies. Bihunnya tuh lembut banget gak bikin seret tenggorokan. Yang ini juga ada rasa gurihnya ya meskipun pakai campuran kecap. Sayurannya juga fresh semua Foodies. Soalnya baru dipotong-potong kalau ada yang order. Akhirnya kita geser ke magelangan nih yuk Foodies. Nah ini sih namanya Portugal nih alias porsi tukang gali. Waduh maksudnya porsinya jumbo gitu loh Foodies. Mantap. Ini paduannya sama mie-nya tadi yang dibikin langsung sama masnya. Enak loh. Mie-nya itu masih kenyal di sini. Ini namanya double karbo ya Foodies, udah ada nasi dicampur pakai mie pula. Tapi nggak lupa juga ada protein dan telur bebek plus juga ayam suwirnya. Ini nasi goreng Magelang ini sama bihun goreng ini, itu bahannya sama. Yang dibedain itu bahan utamanya Foodies. Dan untuk masalah harga nih, pasti kalian juga penasaran kan? Untuk harga mie khas Jawa, mie asli Jogja, ini harganya cuma 19.000 karena pakai telur bebek loh. Terus pakai ayam merah. Wah, kalau saya bilang sih harganya terjangkau banget lah ya. Dan untuk bihun goreng ini harganya sama Foodies, 19.000. Kalau ini nasi goreng Magelangan harganya cuma 18.000.
Gimana? Shock nggak tuh denger harganya? Porsi bejibun rasa endul harga nggak sampai 20.000 di Jakarta pula. Udah gitu harga-harga ini tuh kalau pakai telur bebek ya foodies. Kalau pakai telur ayam tentu lebih miring lagi alias lebih receh. Buat bakmi godoknya dan juga bihun gorengnya 16.000 serta manggelangannya cuma 15.000. Yuk langsung aja kita serbu lapaknya. Eits, tapi kalau udah waktu buka puasa. Oke foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Saya makan lagi ya foodies ya, karena lagi lapar. Porsinya pas banget tuh buat saya. Saya heran ya, padahal semua udah berbau manis. Tapi ternyata pas dijadiin satu, semuanya itu rasanya jadi ngeblend. Dan manisnya jadi nggak kemanisan banget. Foodies, Ramadan memang bulan yang spesial. Bulan penuh rahmat dan berkah yang cuma datang setahun sekali. Nah, takjil alias jajanan buka puasanya mesti spesial juga dong. Nih di kawasan Ciputat ada penjual takjil khas Minang yang cuma jualan setahun sekali foodies. Menu-menunya super aduhai banget loh, dijamin bikin perut bahagia waktu beduk maghrib berbunyi nanti. Wah, foodies, saya lagi mau nyari makanan yang manis-manis. Di sini banyak banget makanannya tuh. Ini daerah Pertamina, daerah Ciputat. Dan tempatnya tuh banyak banget jajanannya, juga ada tempat bermain anak-anak. Kalau bisa dilihat kayak semacam odong-odong, tapi dia stay di tempat. Terus ada beberapa jajanan juga. Cuma yang terpenting sekarang buat foodies dan saya pengen jajan yang manis-manis. Kira-kira jajanan manis-manisnya itu apa ya? Kita lihat aja langsung. Setuju? Oke foodies, follow me. Pakai bahasa Inggris. Yap, kawasan ini memang jadi pasar rakyat dadakan saat bulan Ramadan foodies. Selepas azan asar, mulai rame deh tuh para pembeli berdatangan untuk berburu aneka takjil. Fadlan salah satunya nih guys. Duh, itu muka antusias atau muka lapar sih kamu? Nah, foodies, saya ternyata jatuh hati kepada satu tempat ini. Ini namanya Bubur Kampiun. Saya udah jatuh cinta sama Bubur Kampiun nih. Bubur Kampiun ini ternyata berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ibu, Ibu asli dari Padang? Saya aslinya dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Sumatera Barat, Batu Sangkar. Wah, berarti ini original. Widih, ini asli ya dibuat oleh tangan orang Sumatera Barat loh foodies, dijamin rasanya otentik dong ya. Jadi yang namanya bubur kampiun itu isiannya rame foodies. Dari bubur sumsum, biji salak atau cendil, ketan hitam dan juga kolak pisang ubi. Banyak amat Bu, dijadiin satu kayak gitu aja? Bubur kampiun itu bubur champion asal dari Bukit Tinggi. Oh, Kampiun. Champion sebenarnya aslinya, jadi namanya jadi diganti Kampiun karena versi Sumatera Barat. Bener banget, jadi yo foodies kampiun tuh asalnya dari kata champion atau juara. Konon katanya sekitar tahun 60 RRI mengadakan lomba kreasi bubur di desa Jambu Air Bukit Tinggi. Terus ada seorang nenek nih penjual bubur yang datang untuk ikut lomba, tapi nggak punya persiapan. Akhirnya dia pun meracik semua sisa bubur dagangannya. Nggak disangka si nenek malah juara nih foodies. Dan akhirnya bubur ini dinamakan bubur kampiun asal kata dari champion. Nah oke, langsung aja sekarang kita yuk racik cik-cik buburnya. Foodies, kalau dilihat dari tekstur ketan hitamnya ini tuh kayak kental banget ya. Mantep nih foodies. Biji salaknya juga gede-gede, kolaknya juga pakai gula merah alami. Ini yang spesialnya bubur kampiun khas Padang pakai topping durian. Wow, ini original beneran bukan oriental nih, makanya dikasih pakai durian Bu ya. Oke Bu, kalau gitu Bu, saya mau Bu. Waduh, udah rame isiannya dikasih topping durian pula. Ini mah the truly ajib. Selain bubur kampiun juga ada minuman seger nih, cendol ketan durian khas Padang. Kata Unisari sih ya, yang bikin jadi khas tuh cendolnya foodies. Kalau di Jakarta kan cuma warna hijau aja ya kan? Nah kalau cendol khas Padang itu ada warna merahnya, jadi lebih meriah apalagi ditambah ketan plus duriannya nih. Istimewa. Ini foodies. Mantap kan? Oke deh foodies, 3 menu andalan di sini udah ready ya. Ada bubur kampiun, cendol ketan durian, dan juga es ketan dengan double durian khas Padang. Let's try it!
Foodies, ini bener-bener enak banget. Rasanya tuh cendolnya dominan, tapi rasa duriannya itu juga dominan dan wangi duriannya juga dominan. Terus ketannya ini nggak ngerusak rasa, justru bikin tambah enak rasa yang ada di cendolnya ini. Manisnya nggak makteh, walaupun si ketannya sendiri udah punya rasa manis. Kalau ketan putihnya itu biasa agak asin-asin dikit, tapi rasanya di sini tuh mixnya nggak bikin jadi kemanisan, nggak bikin enak. Bah, durian itu emang juara banget ya foodies. Ini sih durian pilihan nih. Udah gitu cendolnya juga lembut pakai banget. Ketika lewat di tenggorokan kayak smooth aja gitu. Udah gitu ada ketannya pula. Wah, ini sih minum es rasa makan juga ya, bikin kenyang. Akhirnya kita geser ke bubur kampiunnya. Enak banget foodies. Saya heran ya, padahal semua udah berbau manis, tapi ternyata pas dijadiin satu, semuanya itu rasanya jadi ngeblend dan manisnya jadi nggak kemanisan banget. Ini percaya omongan saya beneran, bukan bohongan, dan ini enak banget. Teksturnya semuanya berasa, baik itu dari kolaknya, dari ketannya, duriannya, wanginya, rasa duriannya, pokoknya semuanya ngeblend dan enak banget, perfect. Biarpun campurannya manis semua, tapi ketika dimakan kok ya bisa balance gini foodies. Hebat deh ya ngeraciknya. Manisnya pas, nggak giung gitu kalau kata orang Sunda mah. Udah gitu pisang plus ubinya tuh lembut, dimasak dengan treatment yang tepat. Pokoknya ini mah lama banget. Oke, kita lanjut ke es ketan duriannya ya foodies. Masya Allah enak banget. Rasanya tuh pas banget walaupun dipakai yang santan. Jadi ketannya ini manisnya, manisnya ketan dan manisnya durian itu dibawa dengan santannya agak asin. Akhirnya rasanya menjadi pas banget, ciri khas dari ketan durian ini sendiri. Walaupun dia agak kenyal, tapi pas dipakai kayak gini, pas di mulut tuh pecah rasanya tuh ketan itu. Beh, ketannya tuh legit banget foodies. Antara manis dan gurih dari santannya tuh kayak nyatu, ikrip banget gitu loh, nggak berantem dalam mulut. Buat foodies yang pengen cobain juga boleh kita spill nih harganya ya. Es ketan duriannya 25.000, kalau cendol ketan durian 15.000 aja. Terus bubur kampiunnya nih guys, Rp20.000. Wah, harga segini mah worth it banget. Karena selain lazis, ini juga ngenyangin dan tentunya jarang ada kan di Jakarta. Eits, ini juga menu spesial di bulan Ramadan foodies. Tapi buat foodies yang kepengen jajan di hari biasa, Unisari jual es cendol durian khas Padangnya ya, oke? Ingat foodies, ingat, makan receh. Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Saya ingat sama makanan di Indonesia. Kalau makan ini kayak martabak manis rasanya. Foodies, kita terbang ke Uzbekistan yuk. Kita ikut si Adeon yang lagi godain cewek Uzbek. Maksudnya lagi kulineran receh di Uzbekistan foodies. Kata si Ado sih, di sini ada juga loh foodies jajanan yang harganya super duper receh. Kira-kira jajanan apa ya? Jadi bikin penasaran deh. Foodies, percaya nggak kalau di Uzbekistan itu masih ada makanan harganya 3.000 perak foodies, receh banget kan? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, ikuti saya foodies. Cie, si Ade disamperin cewek Uzbek tuh foodies. Diajakin kenalan dong. Bisa kali Deo jadi calon mantu mama kamu. Mantap. 28.000 sebanyak ini foodies. Ini agak serem juga bawahnya. 28.000 coy ini di Uzbekistan. Si Ade ya foodies mentang-mentang harganya receh sampai kalap gitu semuanya dibeli. Awas lo ya kalau nggak dihabisin. Foodies, ini namanya piraski. Jadi piraski itu mungkin kalau di Indonesia tuh kayak gorengan. Semuanya namanya piraski, tapi ini macam-macam. Kalau di Indonesia kan kalau gorengan ada gorengan tahu, gorengan tempe, ada cireng, ada macam-macam gitu. Nah kalau di sini disebutnya piraski. Entah rasanya kayak gimana sebelum nyobain, sama sekali belum pernah tahu. Cuman dikasih tahu sama teman-teman mahasiswa Indonesia kalau di sini tuh murah meriah banget, dan ternyata saya nyampe di sini kaget dong. Di Uzbekistan disamarkan masih ada makanan harga 3.000. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 nggak termasuk ini ya. Sama minuman 28.000 foodies. Ini minumannya hot coklat. Kalau yang ini sawarma ya.
shawarma ini harga 15.000. Ternyata beneran dong foodies, jajanan di Boulevard Bistro Samarkand ini harganya mulai dari 3 ribuan aja. Wow, receh bing-bing ya foodies. Oke, saya mau cobain dulu. Kayaknya sama shawarmanya dulu deh. Shawarma dulu deh. Ini shawarmanya, oh my god. Oh, dia satu roti, terus dibuka gitu, di black tengah-tengahnya, dicampur sama berbagai macam topping. Ini banyak banget. Ada tomat, ada daging. Ini tadi ayam ya? Daging ayam, terus timun, terus wah banyak deh pokoknya. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Mending gede gitu mah, makan satu doang juga kenyang nih. Tapi nggak tahu juga sih kalau si Ado yang makan ya, kan dia lambungnya gede tuh foodies. Segede gaban gini, 15.000. Wah, mana dagingnya melimpah ruah foodies. By the way foodies, si Boulevard Bistro ini konsepnya tuh kayak rumah makan kecil gitu loh. Makanya harganya juga sangat terjangkau jika dibandingkan dengan harga menu yang ada di kafe ataupun di restoran. Rasanya gurih, ada manisnya soft dikit banget, sama pedas dari saus tadi. Juara dunia foodies. Wow, goks banget nggak sih foodies, isinya penuh, terus daging ayamnya sampai tupai-tupai gitu. Wah, ini mah namanya no plate club, em. Kita nyobain piraskinya. Ada berbagai macam jenis piraski ini foodies ya. Cobain yang bentuk ini dulu, wow. Oh foodies, ternyata ini ada isinya. Kalau yang ini piraskinya nih foodies, isinya kentang tuh, isinya kentang. Jadi foodies, piroski itu berasal dari bahasa Rusia yang artinya pie atau makanan yang dibungkus dengan kulit kue kering gitu, yang isinya tuh macem-macem foodies. Adonannya persis banget kayak cakwe. Coba kalau dikasih sama sambal yang ini. Kalau sambal ini, sausnya dia lebih cenderung ke manis. Manis asam. By the way, Bistro Boulevard ini buka 24 jam loh ya. Mungkin kalau di Indonesia kayak burjo gitu kali ya, secara pembelinya kebanyakan mahasiswa nih foodies. Dagingnya dia dari daging cincang gitu, tapi isiannya full daging. Selain yang asin-asin gurih, di sini juga ada yang manis-manis nih, kayak kamu kok. Jadi tenang aja, buat kami suka manis, banyak juga pilihannya. Nah foodies, yang terakhir saya mau nyobain baklava. Jadi sebenarnya baklava itu katanya makanan Turki, tapi di Uzbekistan ini banyak banget yang jualan. Cobain, ini ada dua nih, warnanya. Kayak rasanya manis semua sih. Buat foodies yang mau traveling ke Samarkand, Uzbekistan, ini wajib banget sih di note ya, karena harganya emang sereceh itu. Tapi rasanya, Andelita Bengal. Kalau teksturnya, ini dipegangnya agak keras gitu. Di atasnya ada topping kayak kacang gitu. Kita cobain nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Saya ingat sama makanan di Indonesia. Kalau makan ini kayak martabak manis rasanya. Lokasi Boulevard Bistro ini nggak jauh dari kampus Silk Road International University. Oke foodies, tepatnya di Orzu Makhmudova 49, Samarkand, Uzbekistan. Foodies, semua makanan udah saya cobain semua, bayangin. 28.000 dapat makanan sebanyak ini di Uzbekistan. Di tempat lain mana dapat foodies? Ini saya makan di Bistro Boulevard foodies. Ini semua makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya foodies tidak recehan dong foodies.